Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memulai persiarahan iman kita bersama Abraham. Kita memulai dengan melihat asal-usul Abraham. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, kali ini ketika kita berjalan dalam iman bersama Abraham, ada 3 langkah yang akan selalu kita ikuti. Pertama adalah membaca teks kitab suci dengan teliti. Jadi sebelum kita masuk, kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah menafsirkan teks kitab suci. Langkah yang ketiga adalah merenungkan teks itu. Jadi selalu ada 3 tahapan ini. Nah, kita berharap dengan melakukan ini, isi sabda Tuhan itu menjadi milik kita. Kita bisa mengerti isinya, kita bisa menangkap pesannya, dan kita bisa mengungkapkannya dalam doa. Nah, sekarang mari kita lihat teks yang menceritakan asal-usul Abraham. Kita bisa membaca dari Kejadian bab 11 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita baca bersama-sama dengan teliti. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka sampai di Haran, lalu menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Saudari dan saudara yang terkasih, setelah kita membaca teksnya, sekarang mari kita lihat lebih teliti. Jadi, asal-usul Abraham menceritakan tentang
siapa Abraham? Abraham itu ternyata anaknya Terah. Terah itu anaknya Sem. Nah, kita kalau ingin tahu, kita membaca pada teks sebelumnya. Jadi kan teks kita ini Kejadian bab 11 ayat 27 sampai 32. Kalau kita baca sebelumnya, diceritakan keturunan Sem. Nah, itu setelah kisah mengenai Menara Babel. Baik, kita fokus kepada keturunan Terah. Terah memiliki 3 anak. Abram, kemudian Nahor, dan Haran. Nah, diceritakan secara khusus Haran meninggal, tapi dia udah punya anak namanya Lot. Abram punya istri namanya Sarai. Nahor punya istri namanya Milka. Nah, punya anak Abram itu ketika dia berumur 70 tahun. Dari mana kita tahu? Teks sebelumnya, yaitu bab 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram. Nah, jadi umurnya segitu. Nanti mengenai umur ini akan berkaitan dengan ayat 32. Lalu mereka pindah. Jadi kalau di sini dari bab 11 ayat 27 sampai 32, keluarga ini pindah dari Ur Kasdim ke Kanaan karena kehendak mereka sendiri. Tidak ada yang menyuruh. Hal itu nanti berbeda dengan teks di bab 12 ketika kita fokus mengenai perjalanan Abram. Di sana dia pindah karena diperintahkan oleh Tuhan untuk pindah. Yang pindah adalah Terah, Abram, Sarai, dan Lot. Nahor dan Milka tidak ikut pindah. Mereka pindah dan menetap di Haran. Mereka tidak melanjutkan sampai ke Kanaan. Lalu diceritakan bahwa Terah mati di Haran, umurnya 205 tahun. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Tadi kan saya katakan, ketika Terah memperanakkan Abram, umurnya 70 tahun. Lalu dari bab 12 ayat 4b kita tahu, ketika meninggalkan Ur Kasdim, umur Abram 75 tahun. Jadi kemungkinan umur Terah itu 145 tahun, bukan 205 tahun. Nah, karena memang ada dokumen yang kuno sekali mengatakan bahwa kemungkinan itu ada salah penulisan. Harusnya 145 dan bukan 205. Karena kalau 205 jauh sekali, nggak nyambung gitu. Saudari dan saudara terkasih, teks kitab suci juga menyebut nama tempat, nama orang, dan hal perpindahan. Perpindahan keluarga besar, transmigrasi. Kita mengenal gitu ya, dulu bedol desa, dari pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu umum. Apalagi pada masa-masa di mana orang itu nggak menetap. Tanah asal-usul Terah di sini dituliskan adalah Ur Kasdim atau Ur, negeri bangsa Kasdim. Nah, Ur adalah kota dagang di Mesopotamia Selatan atau sekarang itu Irak. Kota ini berkembang sekitar abad 20 sebelum Masehi dan dihancurkan pada abad 10 sebelum Masehi. Meskipun demikian, kota ini bangkit kembali dan bisa moncer kembali begitu. Nah, bangsa Kasdim baru muncul dalam catatan sejarah itu antara abad 11 sampai 9 sebelum Masehi. Jadi kalau kemudian teks menyebut nama Ur Kasdim, jadi keduanya disebut, ya kemungkinan muncul pada masa ini
1109 sebelum Masehi. Haran, tempat keluarga Terah itu kemudian menetap. Jadi setelah mereka pindah dari Ur, kemudian tujuannya ke Kanaan, tapi ternyata menetap di Haran. Kota ini biasanya menjadi tempat persinggahan untuk orang-orang yang menuju ke Laut Tengah. Banyak penelitian telah diadakan tentang arti nama Abraham, arti nama Nahor, arti nama Haran, Sarai, dan Lot, dan di mana nama itu digunakan. Yang terpenting bagi kita sekarang, Abraham adalah pribadi yang ternyata juga dikenal di luar tradisi kitab suci. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya latar belakang perpindahan ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa perpindahan Abraham ini terjadi ketika terjadi perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari daerah padang gurun ke daerah yang lebih subur. Jadi pada masa itu memang terjadi pergerakan, perpindahan yang cukup masif gitu ya, cukup banyak, karena mungkin daerahnya sudah mulai kering, semakin sulit untuk bercocok tanam, untuk binatang-binatang dapat makanan, rumput, ke tempat yang lebih subur. Nah, teks ini juga menceritakan soal genealogi, karena diceritakan Abram menikah, Nahor menikah, dan kemudian nanti ada keterangan yang diberikan dengan jelas. Istri Abram itu mandul. Mengapa harus diberi keterangan itu? Karena nanti berkaitan dengan janji Allah. Pada bab 12 berikutnya, janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa besar. Loh, kok bisa menjadi bangsa besar? Wong ini mandul. Nah, itu nanti akan kita lihat. Tapi dari sini sekarang ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, secara langsung teks ini sebenarnya tidak memiliki makna iman. Hanya soal perpindahan keluarga, daftar keluarga. Tetapi kalau kita merujuk terus ke atas, Terah itu siapa? Oh, Terah itu ternyata anak keturunan Sem. Loh, Sem itu siapa? Oh, Sem itu ternyata anak keturunan Nuh. Loh, Nuh itu siapa? Nuh itu anak keturunan Adam. Loh, Adam itu siapa? Adam itu ciptaan Tuhan yang pertama. Maka kisah ini sekilas mau menggambarkan garis dari Tuhan sampai kepada Abraham. Yang kedua, kedudukan seseorang tidak bisa dilepaskan dari kedudukan orang-orang yang lain. Satu keluarga tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia selalu berkaitan dengan keluarga yang lain. Orang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang ketiga, perpindahan Abraham ke tanah Kanaan terjadi dalam bab ini ya, atas keputusannya sendiri. Perpindahan ini adalah suatu perpindahan biasa dan tidak memiliki arti teologi. Awal baru hidup Abram baru terjadi ketika dia nanti mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Hidupnya berubah ketika seseorang mulai mengenal Tuhan. Di sini Abram belum berkenalan dengan Tuhan. Gambaran tentang Abraham berkembang dalam sejarah pada abad sekitar 10 sebelum Masehi. Hidup Abraham berubah ketika dia mulai berkenalan dengan Tuhan. Seperti halnya kita, ketika kita menjadi diri sendiri, ya kita ya begini-begini saja. Tetapi begitu kita mulai berkenalan dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan. Semoga kita bisa seperti Abram nantinya, menurut, mengikut,
dan berjanji patuh kepada kehendak Tuhan. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.